Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, ketemu lagi di pertemuan kita kali ini. Nah, oke. Sebelumnya kita sudah membahas IP address ya kemarin. Nah, di pertemuan kita keempat kali ini, kita akan membahas tentang subnetting. Nah, sebelum dimulai nih, semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita kali ini dengan baik, gitu. Oke, kemarin kita udah belajar ya tentang IP address. Nah, kita udah belajar kemarin tentang IP address. Nah, kemarin kita sudah bahas kelas-kelasnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham nih, nah, untuk mengikuti kelas ini, sekarang teman-teman ulang dulu materi kita sebelumnya. Oke, nah hari ini kita bahas tentang subnetting ya. Nah, teman-teman pasti udah belajar ya apa itu subnetting gitu. Nah, oke, kita bahas dulu di sini. Nah, jadi subnetting itu, nah, subnetting itu apa sih? Nah, jadi subnetting itu kan ada alamat IP didesain untuk digunakan secara berkelompok atau subjaringan. Jadi subnetting itu adalah teknik untuk mendesain IP agar digunakan berkelompok atau disebut dengan subnet. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi subnetting itu adalah cara untuk memisahkan dan mendistribusikan beberapa alamat IP. Nah, belum paham lagi. Nah, gini. Nah, kita cek di sini. Nah, oke. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita kan di sini ada network ya. Nah, di sini ada network. Misalkan nih, ini ada switch 4, networknya 192.168.4.0. Oke. Ini 3.0, 2.0, ini 5.0, 6.0, 7.0, 104 semuanya. Nah, teman-teman kemarin udah tahu ya. Nah, kalau kita menggunakan slash 24, nah, di kelas C itu adalah itu. Nah, kalau kemarin kita pakai slash 24, nah berarti ini adalah bit network ya. Nah, kalau kita pakai slash 24, ini adalah bit network. Nah, ini adalah bit network. Nah, ini adalah bit network kemarin ya. Nah, 5. Nah, ini kemarin adalah bit network. Nah, nah berarti kita untuk host ada berapa? Nah, ada 8 bit ya. Nah, berarti kalau untuk hostnya ada 8 bit, berarti di sini kita untuk jumlah hostnya ada 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 sama dengan 256 ya. 56. Oke. Nah, ingat selalu dikurang 2 ya. Ingat materi sebelumnya kita sudah bahas tentang network address dan broadcast address. Jadi di dalam jaringan itu, di dalam network itu ada 2 IP yang nggak boleh dipakai. Nah, jadi misal nanti kelas C itu, misalnya kelas C nanti di IP-nya 256, nanti selalu dikurang 2 ya teman-teman siswa semuanya. Nah, sehingga IP yang bisa dipakai untuk komputer itu jumlahnya ada 254. Ya, ada 254. Nah, berarti di sini ada 24 PC. Nah, mana misalkan seperti ini. Teman-teman nih membuat jaringan di labor contohnya. Berarti ini misalnya switch 2 ini misalnya nih labor 2 contohnya. Ini labor 3, ini labor 4. Nah, berarti di sini ada 20, ada 256 IP. Nah, sementara nih contohnya di labor anggap saja itu ada 40 PC atau 30 PC. Berarti yang kita perlukan hanya 30 PC untuk komputer gitu. Berarti ada sekitar 200 220 IP nggak kepakai gitu. Nah, berarti itu nggak digunakan IP-nya, jadi mubazir gitu.
Nah, dengan subnetting kita bisa membuat IP itu menjadi lebih kecil lagi gitu. Nah, jadi misalnya IP kita bisa kita rancang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita butuhnya cuma 30 host, jadi kita bisa buat subnetting hanya untuk 30 host saja gitu. Nah, itu namanya subnetting. Nah, jadi subnetting itu teknik untuk membagi kelompok IP yang besar. Misalnya tadi jumlah hostnya 26, kita pecah menjadi kelompok IP yang lebih-lebih kecil lagi. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Misalnya nih ada RT gitu. Nah, RT itu eh dia jumlah banyak kampungnya ya. Nah, itu kan jumlah daerahnya besar gitu. Nah, mungkin RT-nya udah luas. Nah, jadi nggak cukup lagi dengan satu RT gitu. Nah, jadi dipecahlah menjadi beberapa RW gitu. Nah, satu RT ada beberapa RW gitu. Nah, nanti masing-masing RW itu ada kepala kepala RW-nya. Nah, gitu. Misalnya nih ada satu RT jumlahnya ada 26 orang gitu. Jadi dibagi menjadi 4 RW gitu. Nah, sehingga nanti ada 4 rukun warga. Nah, kayak gitulah subnetting. Jadi nanti IP yang besar ini dipecah-pecah menjadi kelompok yang lebih kecil lagi gitu. Namanya subnet. Nah, jadi host atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Sorry. Jadi nanti kalau udah beda subnet, nah itu host yang berbeda subnet nggak bisa komunikasi tanpa router. Nah, tapi host atau perangkat yang terletak pada subnet yang sama itu dapat berkomunikasi satu sama lain karena dia mesti satu network. Nah, kalau dia udah beda subnet, itu nggak bisa komunikasi. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi, kita harus butuh apa kemarin ya, router gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah bahas subnetting, kita belajar ini eh, hal baru nih, kosakata baru. Pertama ada subnet mask. Nah, subnet mask, subnet mask itu ada dalam bentuk biner dan subnet mask dalam bentuk desimal. Lalu ada prefix length. Nah, ini kalau prefix length biasanya orang baca ya slash gitu. Nah, misalnya nih 192.168.1.0/24. Nah, gitu. Nah, pasti teman-teman nggak asing nih penulisan IP kayak gini gitu. Misalnya ini IP-nya 192.168.1.0/24. Nah, itu apa? Nah, itu akan kita bedah di sini. Nah, pertama kita akan lihat dulu nih. Sini /24. Nah, /24 itu menyatakan bit network ya. Menyatakan bit network. Nah, okay. Nah, kalau di sini ini IP kelas A, berarti dia adalah prefix lainnya secara default adalah /8. Karena ya teman-teman ketahui kelas A itu dia ada 8 bit network. Nah, /8 itu artinya menyatakan bit networknya ada 8 gitu. Lalu /16 itu ada /16 karena dia bit networknya ada 16 bit. Nah, untuk kelas C, ini dia /24 karena dia ada 24 bit networknya. Nah, berarti ini menyatakan network ya, menyatakan network. Nah, lalu ini dapatnya dari mana gitu? Ini dapatnya dari mana gitu? Nah, kalau kita udah tahu prefix length-nya /24, nah kita bisa cari nih subnet masknya dalam bentuk biner maupun dalam bentuk desimal. Nah, ini contohnya. Ini kita udah dapat IP-nya /24. Nah, kita cari subnet masknya berapa. Nah, ini contohnya. Ingat ya, /24 itu artinya banyaknya bit 1 di bilangan biner. Berarti ini misalnya nih 111. Berarti ini ada 8, ini ada 8, ini ada 8, dan ini ada 0. 0 semuanya. Berarti ini kalau jumlah ini. Nah, coba ingat-ingat lagi nih yang cara ngitung yang kemarin. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau nilainya semuanya 1. Nah, kalau semuanya 1 ini dijumlahkan semuanya. Totalnya 256. Sorry. Kalau semuanya 1, jumlahnya adalah 255. Nah, berarti ini 255. Ingat, ini ke sini 255. Ini 255. Ini 255. Nah, ini 0 ya. Berarti ini subnetnya 255, 255, 255, 0. Lalu 116, berarti ini hanya 16 bit. Berarti ini 16 bit. 255, 255, 00. Nah, ini 108, berarti 255, 000. Dia.
notasi subnet. Jadi ada notasi subnet itu adalah atau subnet mask lah namanya, dalam bentuk biner dan dalam bentuk desimal. Nah, lalu kemarin nih udah kita bahas ini kemarin. Nah, kalau masih lupa, coba deh cek, teman-teman pelajari lagi di sebelumnya, di materi sebelumnya, atau kita bahas sedikit di sini. Nah, kemarin terdapat dua IP yang sifatnya khusus ya kemarinnya. Itu ada network ID, identitas suatu kelompok IP atau subnet. Lalu broadcast. Nah, alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam komputer, atau contohnya kemarin fungsinya sama kayak PRT gitu. Nah, lalu untuk menentukan network ID dan broadcast ID di sebuah IP, nah dengan ada caranya sendiri gitu. Nah, caranya gini. Nah, ini IP-nya. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, caranya kemarin ya. Network itu adalah IP pertama dari sebuah subnet. Nah, lalu broadcast itu adalah IP terakhir dari sebuah subnet. Nah, ini dia. Sorry yang tadi network itu IP pertama dari sebuah subnet berarti 1.0, dan broadcast ini 1255, IP terakhir dari sebuah subnet. Nah, nanti kalau saya jelaskan ini nanti teman-teman masih kurang paham, nanti kita bahas di subnetting. Nah, bagaimana cara menentukannya. Nah, ini nih ada perhitungan IP subnet. Nah, jadi ingat ya teman-teman, teman-teman mahasiswa semuanya, jadi subnet itu nggak harus slash seperti ini, slash 8, slash 16, slash 224. Nah, subnet mas itu dia dari 8 sampai slash 32. Nah, sekarang kita bahas subnetting di kelas C dulu ya. Nah, di kelas C itu kita pakai subnetnya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai 32. Nah, perhitungan subnet masnya gimana? Nah, masih ingat yang kemarin ya? Berarti ini ada 24 bit ya. Berarti ini 24 bit. Berarti 24 bit kemarin 255, 255, 0. Lalu ini 24 bit, benar ya. Lalu ini 125. Nah, berarti ini ada 1 bit lagi ya. Nah, jadi mana? Berarti ini kalau 125 berarti ini nilainya 1. Nah, ini 1. Nilainya 1. Berarti ini 255, 255. Nah, ini ada bit 1. 1 ini adalah 2/7 ya. Nah, masih ingat di sini? Nah, ini saya lihat kembali di mana ya? Nah, ini. Nih dia, 128 di sini. Nah, berarti ini nilainya 255, 255, 128 di sini. Nah, makanya bit 1 itu nilai 128. Lalu kalau 26 gimana? Nah, berarti ini ada 2 lagi di sini bit satunya. Berarti ini 8, 8, 8, 24, 25, 26. Nah, ini gimana? Berarti ini 28, 128 ditambah 64 di sini tadi. Nah, ini 128 tambah 64. Berarti dia 192 ya. Berarti ini 192. Nah, 192. Kalau 127 gimana? Berarti ada 3 digit di sini. Berarti nah. Nah, lalu ini adalah 32. Berarti ini 192 tadi tambah 32. Nilainya 224. Nah, berarti ini 224. Nah, ini ada 4. 128. Berarti ini dalam 4 digit di sini. Kok 4 digit? Berarti ini 8, 8, 8 dan sudah 24. Berarti ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu caranya. Nanti jumlahnya berapa? Nah, berarti ini ditambah lagi. Berarti jumlahnya adalah ditambah ini lagi. Nah, ini sama ini. Berarti jumlahnya 240 ya. 240 di sini. Ini 248, 252, 245, dan 255. Nah, mungkin teman-teman mahasiswanya agak susah ngitungnya. Nah, ini ada cara tips cepatnya gitu dari saya. Gimana caranya? Misalnya nih, kalau slash 24 udah pasti 255, 255, 255, 0 ya.
Lalu kalau 124 gimana? 125 gimana? Nah, jumlahnya adalah jumlah. Cara carinya adalah nah 255 dikurang jumlah host gitu. Nah, dikurang jumlah host. Nah, jumlah host. Nah, lupa juga nih saya bahas jumlah host. Nah, pertama kita bahas dulu jumlah hostnya. Nah, kita pending dulu yang tadi ya. Kita bahas dulu cara cari jumlah IP yang ini. Nah, karena ini dia berhubungan dengan ini nanti cara cari cepatnya. Nah, pertama gini. 124 berarti dia jumlah IP-nya ada berapa? Berarti dia jumlah networknya ada 24, berarti hostnya berapa? 32 kurang 24 ya, karena dia totalnya 32 dikurang 24. Dikurang 24 berarti ada 8. 2 pangkat 8 256 ya. Oke, maaf sebelumnya tadi ada telepon sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti ini tadi Nah, oke berarti ini tadi 256 ya. 2 pangkat 8 256. Ingat ada 2 IP yang nggak boleh pakai ya. Berarti ini 254 dikurang 2. Nah, lalu ini 128. Nah, berapa jumlah IP-nya? Berarti ini 32 kurang 25. 32 kurang 25. Lalu ada kurang 25, lalu ada pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2. 26 berarti 32 dikurang 26 berarti ada 6, 64. Lalu 32 kurang 27, 5. 2 pangkat 5, 32. Lalu 32 kurang 28, ada 4. 2 pangkat 4, 16. Nah, ini sama caranya. Berarti untuk mencari jumlah IP adalah 32 dikurang prefix lengthnya. Contohnya ini 32 kurang 30. Berarti ada 2. 2 pangkat 2, 4. Nah, ini 32 kurang 31 berarti ada 1. 32 pangkat 1, 2. Lalu untuk mencari jumlah IP atau host, ingat ya, jumlah IP itu artinya jumlah IP di dalam networknya. Jumlah IP-nya berarti ini 256. Nah, kalau jumlah hostnya berarti dikurang 2. Berarti ini 126, 64, 64, 60, 30, 16, 8, 2. Nah, ini berarti nggak ada hostnya. Nah, nggak bisa dipakai. Ada dipakai untuk syarat-syarat tertentu, nanti saya jelaskan. Nah, lalu kita balik lagi ke sini. Bagaimana cara cepatnya mencari ini? Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, kalau /25 berarti /25 ada berapa bit networknya? 7 ya. Berarti 7 jadi jumlah hostnya 128. Nah, cara mencari subnet masknya adalah 256. Loh, kok 256 enggak 255? Nah, karena dia bilangnya dari 0 sampai 255 ya. Nah, 0 sampai 25 itu totalnya 256 karena nolnya masuk ya. 256. Nah, karena ini dia 255, berarti 256 kurang 128, nilainya 128 gitu. Oke, benar ya. Nah, kalau dia 126 contohnya, berarti berapa bit hostnya adalah 6 ya. 2 pangkat 6, 64. Berarti 256 kurang 64. Hasilnya 92 ya. Itu carinya, nggak ngitung-ngitung kayak tadi ya. Nah, lalu contohnya ambil sampel lagi /29. Berarti 29 berarti 32 kurang 29. Ada 3. Berarti 2 pangkat 3 ada 8. Berarti jumlah hostnya ada 8. Berarti 256 kurang 8. Berarti berapa? 248 ya. Cepat cara cari seperti ini gitu. Nah, lalu contohnya 31 deh. Satu lagi ya. Nah, berarti ini ada 2 hostnya. Lalu 256 kurang 2, 254. Nah, itu cara cepatnya untuk mencari subnet masknya. Nah, kita balik lagi ke sini nih. Tadi kita tahu ya cara cari subnet mask, jumlah IP dan jumlah host. Nah, kalau seperti ini kan kita merancang jaringan ya. Berarti kita jumlah hostnya semuanya sama 254, 256 dan jumlah IP bisa dipakai 254. Nah, kita ingin merancang nih alamat IP sesuai kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita desain dulu subnetnya. Kita ingin membuat jaringan seperti ini. Nah, ini labor 2 contohnya.
kita misalkan di sini labor 2, kalau kalau yang ini berarti IP-nya 254 semuanya ya. Nah, karena sekarang kita belajar subnetting, kita akan merancang subnetnya. Nah, misalkan nih ini di labor 2, kita contohnya di sini ada berapa komputer? Kita misalkan 30 lah. Oke, 30 komputer. Nah, di sini misalkan ada 40. Di sini ada 40 komputer. Nah, di sini ada berapa ya? 10 aja contohnya. Nah, lalu di sini ada 100. Misalkan di sini ada 130 contohnya. Oke. Nah, 130. Nah, kita akan merancang subnet. Ini berarti berapa subnetnya gitu. Nah, berarti sekarang kita cek lagi ke sini. Nah, pertama kita ingin membuat 30 subnet ya. 30 subnet. 30 subnet. 30 IP. Nah, kita akan pakai slash berapa gitu. Nah, kalau kita pakai 30 IP, 30 IP berarti itu IP yang bisa digunakan ya. Nah, 30 IP bisa digunakan. Nah, berarti ini kita bisa pakai di sini slash 27. Bisa nggak kita pakai slash 28, karena 128 IP-nya cuma 16 dan 14 bisa kita gunakan, nggak bisa kita pakai. Nah, kita pakainya slash 27. Nah, berarti ini slash 27 ya, ini slash 27. Oke, slash 27. Nah, ingat tadi ya caranya. Gimana caranya? Contohnya kalau ini nggak ada nih, misalnya ini tabel ini nggak, teman-teman nggak ada. Nah, ingat aja, misalnya caranya gini ya. Kalau misalnya kita pakai slash 29 berarti jumlah bit hostnya ada 3, berarti 2 pangkat 3 ada 8. Oh, nggak cocok dong, kecil gitu. Atau slash 28 berarti jumlah bit hostnya ada 32 kurang 28 ada 4 gitu, berarti jumlah hostnya 2 pangkat 4 sama dengan 16, nggak cukup dong gitu. Berarti slash 27 deh, berarti 32 kurang 27 berarti bit hostnya 2 pangkat 5, 32 dikurang 2, 30. Nah, cocok. Berarti kita pakai slash 32. Slash 27. Lalu ini 40 gitu. Berarti 40 harus lebih besar dong dari slash 27. Nah, harus lebih besar dong slash 27. Nah, berarti misalkan nih slash 26. Nah, slash 26 berarti 2 pangkat 2 pangkat 6. Kok 2 pangkat 6? Berarti 32 kurang 26 berarti 6. 2 pangkat 6 64. Loh, ini kebesaran dong, nggak apa-apa besar dikit gitu, asalkan jangan kurang gitu. Nah, boleh besar tapi jangan kurang. Nah, kenapa kok nggak boleh kurang? Misalnya nanti kita bangun 30 komputer, lalu IP yang tersedia cuma 28, terus 2 komputer lagi nggak bisa connect dong, nggak dapat IP gitu. Kalau kita pakai 164 berarti hanya sekitar 24 IP yang nggak kepakai. Lebih mending kalau kita pakai 26, ada banyak IP yang pakai. Berarti ini slash 26 ya. Nah, slash 26. Nah, ini slice. Nah. Lalu ini 10. Nah, 10 ini simpel kayaknya nih. Nah, ini 10 berapa ya? Nah, ini slash 16. Berarti ini slash 28 ya. Kalau slash 8 nggak cukup dong. Hanya 6 IP yang pakai. Berarti kita pakainya slash 28. Nah, ini slash 28 ya. Nah, ini slash 30. Nah, slash 30 gimana? Nah, berarti slash 30 nggak mungkin kita pakai slash 25, karena slash 25 yang bisa kita pakai adalah 126, berarti ya kita pakai slash 24. Semoga teman-teman paham ya sampai di sini bagaimana cara kita mengalokasikan host dan kita hitung kita pakai prefix berapa gitu. Berarti ini slash 24 ya. Nah, kita udah dapat nih prefixnya. Nah, sekarang kita rancang lagi IP-nya ya. Nah, kita rancang lagi IP-nya. Nah, oke. Nah, kita ambil contoh yang ini dulu ya. Nah, ini kita ambil contoh yang ini, kita pakai yang ini. Nah, misalkan nih. Nah, misalkan kita rancang ini. Nah, kita pakai seperti ini. Kita pertama adalah tentukan dulu
jumlah IP dan subnet masknya. Nah, kita seperti ini. Nah, oke. Saya kecilkan ya. Nah, oke, berarti kita buatnya misalkan seperti ini. Nah, kita pakai 127. Contoh kita ambil IP-nya. Nah, 192.168.1.1/27 ya. Nah, pertama kita cari dulu dong subnet masknya. Berarti subnet masknya berapa? Nah, ini di sini. Nah, subnet mask /27 tadi ya. Saya cari subnet mask kemana? Nah, berarti kalau masih lupa nih, ini masih ada tabel ya. Kalau masih lupa berarti ini 255 titik berapa gitu ya. Berarti ini 32 kurang 27 adalah 5, 2 pangkat 5 32, berarti 256 kurang 32 224. Berarti kita dapat sama namanya 224 ya. Oke. Nah, kita udah dapat subnet. Nah, setelah itu apa? Nah, kita pastinya akan menghitung jumlah IP-nya ya dalam subnet. Jumlah IP dalam subnet. Nah, sebelum kita hitung jumlah IP dalam subnet, kita cari dulu sih berapa subnet gitu. Nah, subnet ini apa? Nah, kita kembali lagi ke tadi. Ada tadi 1 RT gitu. 1 RT ada 26 orang. Nah, ini masih 1 RT. Nah, ini rumahnya udah banyak nih contohnya. Nah, 1 RT ini dibagi menjadi beberapa RW. Misalkan deh contohnya dibagi jadi berapa ya? Jadi 4 deh contohnya. Nah, jadi 8 lah contohnya. Dibagi jadi 8. Nah, berarti kalau kita bagi 26 bagi 8, nah 26 bagi 8 itu ada 8 RT. 8 RT ya, 8 RW contohnya. Nah, masing-masing RW ada 32 kepala keluarga. Nah, semoga teman-teman paham sampai sini. Nah, jadi seperti inilah kita subnetting. Yang awalnya ada 124, ada 256 IP, kita pecah menjadi IP yang lebih kecil gitu. Nah, lalu di sini kalau kita pakai 127, ini ada berapa subnet gitu. Ada berapa subnet. Nah, ada berapa subnet ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Caranya adalah kita cari jumlah subnet. Nah, ini nampak gak ya? Kecil ya tulisannya. Ini sebentar saya besarkan dulu. Nah, ini ada jumlah subnetnya adalah 2 pangkat Y ya. 2 pangkat Y. Ini 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Y itu di mana? Nah, Y itu adalah banyaknya bit yang kita pinjam dari /24. Berarti ini kita tadi /24 ya. Berarti ini kita 127. Berarti ada 3 lebihnya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berarti ini ada 8 subnet. Nah, ada 8 subnet nih yang akan kita buat dari sini. Ada 8 subnet. Ada 8 subnet ya. Nah, lalu kita cari lagi rentang subnetnya. Nah, kita cari jumlah host dulu ya. Nah, jumlah host tadi masih ingat ya, 2 pangkat banyaknya bit host. Nah, ingat ya, teman-teman, untuk mencari jumlah host adalah 2 pangkat banyaknya bit host.
Nah, kalau di sini networknya ada 27, berarti bit hostnya ada 5 di sini. Ini menghitung jumlah IP, berarti 2 pangkat 32 kurang N. N itu adalah banyaknya bit host, berarti 32 kurang 27 artinya 5, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? Berarti sama dengan 32 ya. Oke, 32. Berarti ada 32 IP di sini. Nah, kita ingat lagi tadi kita perlunya berapa? Nah, tadi kita hanya perlu berapa ya? Nah, tadi kita hanya perlu 30. Nah, ini 32. Nah, 32 ini kita bisa pakai 30 nanti karena dikurang 2. Lalu kita cari lagi rentang subnet. Rentang subnet itu gimana sih maksudnya? Nah, rentang subnet. Nah, misalkan kayak gini. Nanti ada satu RT gitu. Nah, jumlah warganya ada 256. Nah, itu misalkan 256 itu kita bagi menjadi nomor rumah nih. Nomor rumah 0 sampai 256. Nah, satu RT itu kita bagi menjadi 8 RW. Nah, nomor rumah berapa yang masuk ke RW pertama, nomor rumah berapa yang masuk ke RW kedua gitu, sampai RW ke-8 gitu. Nah, awalnya tadi satu network kita pecah menjadi 4 subnet. Nah, ingat ya tadi teman rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau dia udah beda subnet, itu kita nggak bisa terhubung tanpa menggunakan router. Jadi yang bisa terhubung adalah dalam satu subnet saja gitu. Itu nanti menghubungnya menggunakan router. Nah, nanti kita belajar bagaimana menggunakan router. Nah, rentang subnetnya adalah caranya adalah 256 dikurang subnet masnya. Nah, ingat ya, caranya 256 dikurang subnet mas. Nah, berarti ini 256 dikurang 224. Berarti dia adalah 32. Nah, berarti kita dapat berarti kita dapat dia adalah kelipatan 32. Berarti dia subnetnya adalah berarti 0 32. Kita tambah terus 32 64 92 iya ya. Oh ya 92 ditambah 32 ya. 96 sorry. Berapa ya? Lupa juga nih bilang-bilang kayak gini. Tambah 32. Nah, 96. Lalu ada 128 di sini. 160. 192. 224. Nah, berarti ini ada 8 subnet. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Ingat ya, ini ada 8 subnet. Nah, berarti ini gimana? Nah, kalau kita ibaratkan ke RW tadi nih. Berarti yang kita ibaratkan ke RW tadi, berarti ini rumah 0 pertama sampai 31 itu masuk ke RW pertama. Nah, rumah 0 sampai 3 0 rumah 32 sampai 63 itu masuk ke RW kedua gitu sampai seterusnya. Nah, sekarang kita cari nih. Nah, rank IP-nya. Nah, sekarang kita tentukan adalah network-nya. Nah, host broadcast. Nah, networknya host dan broadcast. Nah, networknya host dan broadcast ya. Nah, ingat ya teman-teman, network itu adalah IP pertama dari sebuah subnet. Nah, berarti ini subnet pertama ya pasti 0 gitu. Nah, untuk subnet kedua berarti networknya 32. Nah, berarti ini networknya adalah 192, 128, 1.0. Nah, kalau ini gimana? Nah, ini kita kopas aja nih di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah. Lalu broadcast.
Nah, ini kita ambil sampel 4 aja, 1 2 3. Ini pasti ini sama. Nah, broadcast adalah IP terakhir dari sebuah subnet ya teman-teman. Jadi broadcast itu IP terakhir dari sebuah subnet atau IP sebelumnya dari subnet berikutnya. Nah, ini subnet berikutnya titik 32. Berarti IP sebelumnya adalah 31 ya. Ini 31. Nah, lalu IP yang bisa dipakai berapa dong? Nah, berarti ini IP-nya adalah hostnya titik 1 sampai 30. Nah, gini. Berarti networknya 0, berarti nanti rumah nomor 0 itu adalah IP networknya atau nama RW-nya. Nah, nama RW-nya RW 0 gitu. Yang ini RW 32 contohnya. Ini RW 64 contoh. Lalu broadcast-nya adalah 31. Berarti nomor rumah dengan nomor 31 itu adalah IP broadcast di subnet pertama. Lalu IP bisa digunakan berapa? Berarti dari rentangnya ini, berarti dari 1 sampai 30. Nah, berarti ini IP yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah subnet pertama. Nah, kalau subnet kedua gimana contohnya? Ya, berarti ini 31 32, berarti ini broadcastnya berapa? Nah, broadcastnya 63 ya. Kok 63 gitu? Karena subnet selanjutnya adalah 64, berarti ini 63. Nah, ini berarti berapa? Berarti ini 33. Nah, ini 62. Nah, atau masih lupa. Nah, ini 32 networknya, broadcastnya 63. Nah, ini atau ini masih lupa nih contohnya yang subnet ketiga. Nah, berarti ini broadcastnya berapa? Berarti ini 96, berarti ini 95 gitu. Nah, lalu hostnya berapa dong gitu. Berarti ini 65 hostnya. Nah, yang ini sampai 94. Sorry. Nah, gitu cara subnettingnya. Nah, udah ya. Nah, semoga teman-teman paham nih di sini. Nah, semoga teman-teman mahasiswa semuanya paham. Nah, ini kita udah siap nih di subnet yang pertama gitu. Nah, sekarang semoga teman-teman biarkan paham semuanya ya. Nah, ini untuk latihan nih, silakan dicoba nih. Untuk subnet yang ini. Nah, silakan coba di suite ketiga, suite keempat, dan suite pertama. Berdasarkan contoh yang ini. Nah, oke, ini tugas teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan dicari subnetting untuk yang suite ketiga yang ini. Nah, dan nih, silakan dicoba menggunakan contoh yang sudah saya buat tadi. Nah, oke, sampai di sini. Nah, semoga teman-teman mahasiswa semuanya paham ya. Nah, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, sampai sini dulu materi kita kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.